saya itu pernah menjadi korban. Akhirnya Cuk, lala Cuk. Sosok bola api itu terbang dan dia itu ke belakang sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini saya cuma duduk sendirian karena host kita sedang berada di luar jangkauan, maka akan kita coba hubungi kembali, entah operator jaringannya apa. Nah, pada malam hari ini karena pada malam Jumat dan kawan-kawan pun juga pada tidak ada, kami tidak berani untuk explore dan masuk ke dalam hutan dan ya begitulah. Kita akan coba malam hari ini menceritakan sebuah cerita dan mitos-mitos yang sering beredar di beberapa daerah, yaitu adalah mitos tentang hantu atau makhluk halus atau apapun kalian sebut itu. Nah, baik, pada malam hari ini kita akan menceritakan tentang mitos atau sejarah tentang hantu kuyang atau hantu popo. Nah, entah apa sebutannya di daerah kalian masing-masing, tapi kami di sini menyebutnya kuyang atau popo. Biasanya itu berwujud kepala terbang dan biasanya itu hantunya adalah hantu wanita. Cuman yang terbang itu adalah kepalanya saja dan seisi perutnya beserta rambut-rambutnya. Nah, itu. Nah, di sini saya akan mulai menceritakan legenda atau mitos popo atau kuyang. Nah, dalam mitosnya, kuyang adalah nama hantu yang sudah melegenda di Pulau Kalimantan. Nah, jadi yang kita tahu berarti itu ada di Pulau Kalimantan, tapi entahlah atau ada atau tidak di pulau-pulau yang lain atau sebutannya apa. Biasanya itu berwujud wanita. Ia bisa melepas kepala dari bagian tubuhnya dan terbang bersama organ tubuhnya seperti jantung, hati, usus, dan ginjal. Jadi hantu kuyang atau popo ini terbang yaitu cuman kepalanya saja, tapi organ tubuhnya ikut seperti jantung, paru-paru, ginjal. Nah, itu biasanya apabila terbang itu bercahaya, tapi cahayanya ini beda ya. Cahayanya ini seperti merah-merah kebiruan, seperti api. Nah, itu entah sebuah api, tapi menurut pengalaman yang pernah saya lihat itu bagian organ tubuhnya yang menyala, yang bercahaya. Nah, apabila kuyang terbang di malam hari, biasa ada semacam cahaya merah atau api kecil yang mengikuti. Kuyang sebenarnya merupakan manusia biasa yang pada waktu siang hari membaur dengan lingkungan di sekitar. Nah, kuyang ini biasanya itu manusia biasa seperti kita pada umumnya. Apabila kita biasanya pergi ke pasar bersama orang-orang bertemu, ya seperti pada biasanya. Tidak tahu kita apa mereka kuyang atau tidak, tapi apa ya istilah bahasanya, bisa berubah lah atau menjadilah, entah mungkin di malam khusus atau malam apa mereka berubah. Dan menurut cerita atau mitosnya itu, wanita ini ketika sudah pada malam hari, atap rumah mereka itu memang sudah terbuka, atau mungkin di sebuah kamar yang sudah terbuka bagian atapnya, lalu kemudian di bagian anggota tubuh mereka itu mereka usapkan semacam mungkin minyak atau minyak apa gitu, mereka usapkan ke bagian leher, mereka memutar kepalanya atau bagaimana, lalu terlepas dan terbang. Nah, ceritanya ini apa sih yang mereka incar, apa sih yang mereka cari? Apakah mungkin semacam mencari uang atau apa istilahnya, seperti tuyul-tuyul itu kan pesugihan atau lagi ngepet. Nah, itu kan pesugihan uang. Tapi kalau ini
Popo atau Kuyang tadi, mereka ini hantu yang lapar. Mereka ini gentayangan pada malam hari mencari makan. Nah, makanannya ini apa? Mereka itu menghisap darah atau memakan organ tubuh kita yang ada di bagian dalam mungkin ya. Tapi yang saya tahu ceritanya itu dari orang-orang yang sudah pernah melihat atau mungkin sudah pernah diserang. Nah, bercerita tentang hantu Kuyang atau Popo. Nah, di sini saya sedikit menceritakan pengalaman saya pada tahun 2022, kurang lebih setengah tahun yang lalu. Saya itu pernah menjadi korban. Akhir Cuk, lala Cuk. Serius Cuk. Iyo. Kapun kan lak biru. Ada piye Cuk? Bujuran. Bujuran Cuk. Ikan nih, lari lu kuri. Kayak ke belakang. Mama lala Cuk, celak. Nah, kapan beli kayak gini? Bujuran, masa nggak mau beli kak? Ada apa? Diceritakan sedikit. Apa namanya itu? Melati. Ya, semacam doti itu. Bujuran Cok, nggak boleh. Mulai sini nah kesana asut nah. Iya, bujuran. Merinding dulu kuna. Ya, akhir buku. Terbang itu. Iya. Langsung nah, itu nah. Halus. Yang Anda rasakan saat ini. Nah ini nih, ketika di tengah malam begini, ini pas banget pada saat malam Jumat saya bercerita tentang hantu Popo atau Kuyang. Ini tiba-tiba ada nih seperti ini nih. Ini beneran saya melihat. Ini kan tinggi nih ya. Kita kan di atas. Ini di bawah ada kolongnya. Nah ini kan papan kita nih bolong-bolong. Nah di saat saya tadi bercerita ini tiba-tiba nih ada langsung terbang. Gimana Bang, itu sosoknya seperti apa tuh? Seperti kayak bola api. Bola api. Bola api kecil. Bulat atau gimana tuh? Iya bulat. Jadi, Tapi tidak terlalu nyarak atau terang seperti api sama sekali. Tapi warnanya persis sama seperti api. Bulat besar nggak? Iya besar. Bulat ya segenggam seperti inilah. Kurang lebih bola yang dipakai untuk tenis meja ya? Atau besar lagi? Ya seperti bola tenis meja. Atau ya besar sedikit lah. Nah, malam hari ini kita mendapat gangguan ya. Tadi Bang Darmawan melihat sesosok seperti api menyala. Nih aku merinding nih. Serius ini nih. Benar-benar nih. Serius nih. Saya merinding. Nah, karena kebetulan malam ini adalah malam Jumat. Nah, tadi Bang Darmawan melihat sosok seperti bola api ya, seperti bola api yang menyala terbang. Iya. Nah, kebetulan memang dia memang berada di sekitar kita nih. Kayak kesan nih, coba lihat nih. Ini aku benar-benar merinding nih. Nih. Saya mengalami nih. Nih Bang Darmawan nih. Serius. Coba aja nih lihat. Getar-getar loh Bang, kakiku Bang.
Saya ini kaget loh, panik. Kepala remang-remang. Ini udah jam berapa? Dekat jam 11. Setengah 12 ya. Tapi ini kita bisa lanjut ya, nggak apa-apa ini kayaknya. Nggak apa-apa. Oke, kita naik aja ke atas. Nggak apa-apa nih guys. Nah oke sahabat pencinta misteri. Nah barusan Bang Darmawan ini kayaknya masih gimana nih Bang? Nah Bang Darmawan baru saja mengalami kejadian Bang Darmawan melihat di sela-sela lubang ini. Nah Bang Darmawan melihat di sela-sela lubang ini sesosok bola api itu terbang dan dia itu ke belakang sana. Nah ini aja aku sampai sekarang merinding nih. Nah, apalagi Bang Darmawan, gimana Bang Darmawan? Ya, saya rada kaget, panik gitu ya. Saya kan lagi Asik bercerita ya. bercerita, apalagi kan ceritanya ini memang agak berbau horor ya. Baru saja saya mau menceritakan pengalaman saya, tiba-tiba saya ada melihat di sini. Ini bentuknya kayak berlapis, kayak ukuran segenggam lah seperti ini. Bola api terbang itu kelihatan menyala atau gimana tuh? Iya, seperti menyala, tapi tidak seperti api sih yang berkobar-kobar, Iya. tapi ya seperti kayak bara-bara api lah seperti itu. Tiba-tiba kayak dari sana lewat ke belakang. Terbangnya ke belakang ya. Nah, menurut cerita orang terdahulu, sosok popo atau kuyang memang bisa menyerupai seperti bola api yang terbang. Nah, dan kemungkinan besar yang dilihat oleh Bang Darmawan tadi itu adalah sesosok popo atau kuyang. Nah, di sela-sela ketika Bang Darmawan tadi mau menceritakan pengalaman yang pernah dialami oleh Bang Darmawan sendiri. Nah, tadi tuh aku juga barusan nyampe ya di lokasi ya. Jadi tiba-tiba Bang Darmawan melihat dan mendapat gangguan lagi. Dan itu dilihat oleh Bang Darmawan sendiri. Nah, gimana nih Bang? Ceritanya bisa dilanjut gak nih? Ah, bisa. Oke, gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Ini nih lah, ketika saya melihat itu tadi, saya kayak jelas panik ya? Jelas panik, terkejut gitu kan. Itu kayak kita kayak melihat masa lalu lagi nih. Kayak kembali ke masa lalu, pengalaman-pengalaman yang sudah ya. Itu kan saya memang sudah pernah juga melihat seperti itu, dan saya sendiri pun kan, nah ini nih yang tadi yang saya mau ceritakan, bahwasanya saya pada tahun 2022 kurang lebih setengah tahun lah. Nah itu saya pulang dari tongkrongan teman-teman ya, kurang lebih jam-jam 12-an lah itu saya pulang. Tiba-tiba saya malam udah ngantuk banget, rebahan, langsung saya pulas tertidur. Saya ini perasaan kayak gimana ya, kalau kita berada di dalam ruangan yang sempit, ventilasi udaranya tidak ada, ya pengap lah perasaan kita kan. Nah, kayak panas lah gitu ya, kayak nggak enak gitu ya Bang. Nggak enak ya, saya keringetan tidur. Nah saya ini terbangun, saya ini berpikir mau menyalakan kipas angin. Nah ketika saya terbangun itu, kenapa ada kayak benang merah itu masuk di dalam baju saya nih. Nah benang itu saya ambil, saya tarik. Saya berpikir, kok panjang banget nih, dari mana ini benang merah ini? Padahal sebelumnya nggak ada ya? Nggak ada. Saya kan tiba-tiba langsung tidur aja, kok ada benang tiba-tiba nih masuk ke dalam baju. Saya ambil, tarik. Kok panjang banget ya. Tarik. Ujung-ujungnya nyampe, kok ada di jendela nih. Dari mana ini? Jadi benang itu arahnya dari jendela ya? Ya, dari jendela saya. Di kamar itu kan saya ada jendela satu gitu. Nah saya tarik, kok dari situ, dari luar. Saya tarik, putus. Kemudian saya keluar rumah nih. Saya cari asalnya dari mana. Benang ini saya buang. Saya cari malam-malam, entah mungkin apa gitu. Nah disitulah saya teringat,
bahwasanya popo atau kuyang itu tadi, mereka itu kan punya lidah yang panjang seperti benang. Nah, dan itulah dia menggunakan lidahnya itu untuk menghisap darah kita atau mencoba memakan organ tubuh kita menggunakan lidahnya itu. Nah, di saat pagi hari, di situ saya melihat di bagian dada kiri saya di sini tuh sudah biru lebam lah, seperti kayak kita dipukul itu biasanya biru lebam di sini. Padahal di sini tepat di jantung ya. Iya, tepat bagian jantung di sini. Nah, berarti benar cerita-cerita yang beredar bahwasanya kuyang atau popo ini memang mengincar organ tubuh kita bagian yang di dalam. Nah, memang saya juga pernah mendengar cerita bahwasanya lidah dari popo atau kuyang ini memang seperti benang halus dan memang berwarna merah ya, seperti yang pernah dialami oleh Bang Darmo sendiri. Dan sosok kuyang atau popo ini memang bisa menyerupai seperti apapun yang mereka inginkan ya. Nah, termasuk salah satunya tadi itu adalah seperti sesosok bola api yang terbang melintas, tepatnya tadi Bang Darmawan melihat sendiri di sela-sela lubang itu terbang ke arah belakang ya. Nah, ternyata tadi kita turun, kita coba untuk mencari, nggak ada. Nah, namun sampai sekarang ini aku merinding terus nih, nggak tahu kenapa nih. Nah, mungkin dia ada di ini Ya, mungkin ini aku nggak enak nih. mungkin ya masih ada di daerah Mungkin sekitar dia sih, masih- kita di sini kita tidak tahu sih. Nah, tapi yang jelas kita nggak mengganggu ya. Nah, jadi Kita kan sekedar sharing kan, sharing, gitu, hanya berbagi. cerita-cerita. hanya sekedar berbagi pengalaman. Nah, dulu Bang, ini aku juga sedikit mau bercerita nih. Dulu aku pernah itu di Kalimantan Timur. Waktu itu kan aku naik kapal. Kebetulan saat itu aku bersandar. Nah, pada saat senja itu kan aku selesai makan tuh. Nah, jadi selesai makan tuh aku rebahan ya, karena juga nggak ada kegiatan. Nah, pada saat aku rebahan, aku melihat pas di atas aku itu melintas mungkin kayak yang Bang Darmawan lihat tadi, sesosok bola api yang menyala. Tapi itu aku lihat itu memang menyala ya, memang menyala, itu terbang. Cuma aku nggak berani negur karena aku memang tahu kalau itu adalah pasti sosok seperti itu. Karena aku nggak berani negur, jadi aku lihat dia ternyata tuh terbangnya tuh menyeberang sungai. Jadi aku ikutin dia tuh sampai terbangnya tuh sampai udah nggak kelihatan lagi. Nah, itu juga pernah aku alami, cuman nggak mengganggu ya kayak yang diceritakan oleh Bang Darmawan tadi. Nah, kalau ceritanya Bang Darmawan ini lebih serem lagi kalau menurut aku, karena Bang Darmawan sendiri yang diganggu oleh sesosok makhluk tersebut. Nah, di sini ini sebenarnya sebelumnya itu saya memang sudah sering, ketika saya bangun pagi mau mandi, saya memang sudah sering melihat kayak ada bekas lebam gitu. Saya berpikir saya ini kan tidak bekerja berat kan, kemudian saya kan ya tidak berkelahi, lo kok tiba-tiba kok sering itu, pernah ada di bagian paha biru ya? Iya, kayak biru gitulah, sering ada di bagian paha saya, sering ada di bagian lengan sini. Nah, kalau itu sih menurut cerita orang tua dulu, itu kita dijilat oleh mereka. Nah, ketika kita dijilat itu oleh lidah kuyang atau popo itu, nah itulah bisa membekas di kulit kita. Oke
Bagaimana nih ceritanya, kita lanjut atau gimana nih? Mungkin Udah ya. ya udah dulu lah. Nah, Ini kan udah tengah malam, kita Ya udah. takutnya apalah lagi nanti. Iya. Nah, karena saya sampai sekarang nih aku mending terus nih. Iya. Ini perasaan udah kayak udah nggak enak lah. Oke, sahabat pencinta misteri, terima kasih banyak sudah mengikuti cerita-cerita kami, dan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share agar channel Suasana Desaku semakin berkembang ke depannya. Dan jangan lupa ikuti terus cerita-cerita misteri dari kami. Oke, saya Bang Wahyu dan ini sahabat saya. Bang Darmawan. Kami berdua pamit, mohon undur diri. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.